Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khususan khasah li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirbaya, Syekh Marzuki Dahlan Nirbaya, Syekh Mursal Nirbaya, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirbaya, Syekh Tahir Marzuki Nirbaya, Syekh Baharul Ulum Marzuki Nirbaya, Syekh Syekh Rusdi Menderandang yang berkata semana khususan hasil hadis Syekh Farhan Menurutkan Basana Billah Anna Allah yu'ni darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa aswarihim wa anwarihim ma'lumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah kita panjatkan karena dengan karunia-Nya, atas berkat rahmat-Nya, atas berkat rizkinya, kita alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul kembali untuk rutinitas kita yang sempat tidak terlaksana karena berbagai hal. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam pengajian kita, yakni pengajian kitab Safinatun Najah. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah kelak yang kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah. Sebab karena beliaulah yang mampu menyelamatkan kita di yaumil qiyamah. Sebab karena beliaulah kita bisa membawa bekal untuk kelak di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu berikan kita kesehatan, semoga selalu Allah berikan kita kelancaran, Allah berikan kita kemudahan dalam melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan, dan semoga Allah jauhkan kita, dan semoga Allah persulit kita, semoga Allah halang-halangi kita untuk melakukan segala apa yang Allah larang untuk kita. Dalam pengajian siang hari ini, alhamdulillah Allah telah permudah kita sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, kita bisa duduk di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Dengan segala pertolongan Allah, taufik dan hidayah Allah, kita bersyukur. Atas nama Allah, kita semua masih Allah takdirkan untuk melakukan ketaatan, masih Allah takdirkan, Allah masih kasih umur panjang, Allah masih berikan segala sesuatu yang kita butuhkan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majlis
yang insya Allah penuh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ia jalan keluar. Allah akan berikan ia solusi. Allah akan berikan ia pemecahan masalah apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rizki dari arah-arah yang tidak ia sangka-sangka, dari arah yang tidak ia duga-duga. Dalam firman Allah ini dikatakan ibu-ibu bahwa modal untuk kita mendapatkan rizki dari Allah adalah yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa yang maha memberi atas segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan segala rizki untuk kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita, sehingga jangan sampai hati kita itu bergantung terhadap makhluknya Allah. Jangan sampai hati kita itu bergantung mengatakan bahwasanya kalau saya tidak mendekati orang itu maka saya enggak akan mendapatkan rizki. Kalau saya tidak mencari muka di hadapan atasan saya maka saya enggak akan mendapatkan jabatan. Tidak. Yang memberikan semuanya, jabatan, rizki, uang, materi, baik rizki batin, baik rizki berupa anak yang soleh solehah, itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rizki di sini maksudnya adalah bukan hanya rizki dohir saja, akan tetapi rizki batin, dohir wal batin. Yang dohir sudah jelas, berbagai kebutuhan yang kita butuhkan, jabatan, pangkat, harta, rizki, rizki uang dan yang lain sebagainya, itu merupakan rizki dohir. Akan tetapi yang lebih terpenting itu adalah rizki batin, di mana rizki batin ini sangatlah penting. Rizki batin itu berupa apa? Berupa ketenangan hati kita, berupa kesabaran hati kita, berupa ketabahan hati kita, berupa keikhlasan kita dalam menerima semua takdir Allah. Rizki yang batin lagi, yang sifatnya batin itu adalah kita ditakdirkan oleh Allah untuk beribadah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan kesunahan, kita ditakdirkan oleh Allah untuk tidak melakukan berbagai keburukan. Itu adalah merupakan rizki dari Allah. Allah memberikan rizki dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Itu syaratnya adalah may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi atas segala permasalahan yang ia punya. Syaratnya adalah bertakwa. Cuma takwa ini enggak sembarangan ibu-ibu. Mudah untuk diucapkan, sering kali kita ucapkan, sering kali kita dengar takwa, akan tetapi untuk melakukannya itu bukan sembarangan orang. Bukan sembarangan orang. Hanya orang-orang terpilih saja yang bisa melakukan takwa secara sempurna. Kebanyakan dari kita melakukan takwa tapi tidak sempurna. Takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan yang Allah larang. Lah bagaimana cara untuk melakukan takwa itu? Yang pertama harus dilakukan apa? Yang pertama harus dilakukan itu adalah mencari ilmu tentang takwa itu, ibu-ibu. Karena takwa itu berkaitan dengan hal-hal yang Allah perintahkan, ya maka kita harus mencari ilmunya. Kita harus ngaji, kita harus mencari tahu apa saja yang Allah wajibkan untuk kita. Oh, Allah mewajibkan kita sholat, berarti kita harus mencari tahu ilmunya sholat bagaimana. Kalau kita nggak tahu ilmunya sholat, maka kita nggak akan mengetahui sesuatu yang Allah perintahkan. Kalau begitu kita tidak akan mungkin bisa bertakwa. Maka syarat mutlak dari bertakwa itu adalah
belajar. Yang Allah wajibkan adalah puasa, maka kita wajib untuk mencari ilmu tentang puasa. Allah mewajibkan kita zakat, maka kita wajib mencari ilmu tentang zakat. Maka tidak heran ibu-ibu bahwasanya hampir semua ulama, bukan hampir, memang semua ulama menitik beratkan semua ibadah itu terhadap ilmu. Bahkan dikatakan bahwasanya mencari ilmu atau mengetahui satu masalah tentang ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah sehari semalam atau sholat sunnah semalam suntuk. Kenapa? Karena beribadah itu butuh ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya kemungkinan besar, potensi besar akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai prosedur. Bagaimana supaya sesuai prosedur? Ya harus tahu ilmunya. Bagaimana supaya tahu ilmunya? Ya harus ngaji lah. Semuanya berputar pada menuntut ilmu, beramal. Semuanya berkutat pada dua hal itu. Itu menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah menjauhi segala larangan Allah. Begitu pula menjauhi larangan Allah, kita tidak akan bisa tahu larangan-larangan Allah kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak ngaji. Maka fungsi utama atau faedah utama dari mengaji, dari mondok di pesantren, dari segala apapun itu yang terkait dengan menuntut ilmu agama, fungsi dan faedah yang paling utama, yang terbesar itu bukanlah hal-hal yang bersifat duniawi. Orang mondok, yang niat yang diajarkan oleh para kiai, para ulama kepada santri-santrinya itu bukan mondok supaya bisa jadi pejabat, mondok supaya bisa jadi ustadz, mondok ngaji supaya bisa jadi kiai, mondok ngaji supaya bisa ini, supaya bisa itu, bisa jadi dosen agama dan ini dan itu. Bukan, sama sekali bukan. Niat yang pertama, niat yang paling utama yang diberikan kepada para santri-santri oleh para kiai adalah liizalatil jahli, yakni untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Kebodohan tentang apa? Kebodohan tentang apa yang Allah wajibkan, kebodohan tentang apa yang Allah larang. Sehingga tujuan dari menuntut ilmu itu apa? Tujuan dari menuntut ilmu itu adalah untuk beramal ibadah, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lah kembali dalam tafsir ayat tadi ibu-ibu, bahwasanya barang siapa yang sudah bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya, maka Allah akan kasih solusi atas segala problematika hidupnya. Dan Allah akan memberikan ia rizki dari arah-arah yang tidak ia duga. Maka ibu-ibu sekalian, kalau di keluarganya atau di keluarga saudaranya atau di keluarga anak-anaknya, semisal rizkinya lagi seret, semisal rizkinya lagi bermasalah, misal kerjaannya lagi bermasalah, maka jangan dulu mengkambing hitamkan pekerjaannya. Maka kesampingkan dulu terkait kesalahan-kesalahan teknis yang ada dalam pekerjaannya. Coba kita raba, coba kita introspeksi. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah? Sudah benar atau belum? Jangan-jangan ketika kita berjualan bukan masalah marketingnya yang ada problem, bukan dari sektor pemasarannya yang ada problem, bukan dari sektor kegigihan kita dalam bekerja, bukan masalah pelayanan kita terhadap pelanggan yang kurang memuaskan. Akan tetapi bisa jadi permasalahan rizki kita yang sedang tidak baik itu karena hubungan kita dengan Allah itu juga tidak baik. Jangan-jangan bukan karena kitanya yang salah dalam bekerja, akan tetapi cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu yang tidak bekerja. Jangan-jangan doa kita yang tidak bekerja karena doa kita masih terhalangi oleh sifat-sifat busuk kita, oleh sifat-sifat buruk kita,
oleh penyakit-penyakit hati kita. Jangan-jangan yang seperti itu. Maka sebelum kita mengintrospeksi apa yang kita lakukan, introspeksi dulu hubungan kita dengan Allah. Baikkah hubungan kita dengan Allah? Sudahkah semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita lakukan? Sudahlah semua larangan-larangan Allah kita tinggalkan? Kalau sudah semuanya, insya Allah Allah akan kasih solusi atas problem duniawi kita. Insya Allah Allah akan kasih rizki kita dari arah-arah yang tidak kita duga. Ini dalam firman Allah dikatakan seperti itu. Secara logika tidak bisa dibantah. Kita pun sering mempraktekannya. Atau kalau dalam istilah kita harus ada orang dalam, kan begitu. Semisal kita itu kalau ingin meminta sesuatu dari seseorang, semisal kita ingin minta cuti kepada atasan kita, atau kita ingin meminta THR yang lebih, atau kita ingin meminta bonus kepada bos kita, kepada atasan kita, maka kita akan berpikir terlebih dahulu bagaimana hubungan kita dengan atasan, bagaimana hubungan kita dengan bos kita, sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Kalau sedang tidak baik-baik saja, maka kemungkinan besar jabatan kita, kemungkinan besar cuti yang kita ajukan, kemungkinan besar bonus yang kita harapkan itu tidak akan keluar. Tapi kalau hubungan kita baik dengan atasan kita itu juga melihat bahwasanya kita adalah orang yang baik. Kalau semua hubungan itu baik, apa yang bos kita tugaskan kepada kita sudah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh bos atasan kita sudah kita jauhi, maka akan berpotensi besar jabatan yang kita minta akan diberikan, THR atau bonus yang kita harapkan akan diberikan. Begitu pula kita mengharap kepada Allah. Kalau kita ingin mengharap kepada Allah karena kita yakin bahwasanya semua rizki itu yang memberikan adalah Allah, maka perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita sudah baik kepada Allah, tapi kok masih seret juga ini rizki, lah baru kita introspeksi. Oh, jangan-jangan ada kesalahan dalam sistem kerja kita. Karena Allah mewajibkan kepada kita bukan hanya mendekatkan diri kepadanya, akan tetapi ketika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ya usaha kita harus maksimal. Usaha kita itu tidak boleh sepotong-sepotong, harus maksimal. Maka semuanya lengkap ibu-ibu, ada doa, ada usaha. Di balik doa dan usaha itu ada takwa. Takwa yang menghandle semuanya. Kalau kita menjauhkan diri dari segala larangan Allah, sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban Allah, maka insya Allah Allah akan kasih rizki dari arah yang tak terduga. Kalaupun toh ada problem, ada masalah, maka ya ja'allahu makhraja, maka Allah akan kasih solusi untuk problem tersebut. Manusia itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya permasalahan. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi atas segala permasalahan kita. Dan yakinlah ibu-ibu bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah takdir yang terbaik. Apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah pemberian yang terbaik. Makanya dalam firman Allah dikatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, diwajibkan atas kalian semua untuk berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang tidak kalian senangi. Akan tetapi Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu adalah sesuatu yang baik bagimu. Dan bisa jadi apa yang kamu cintai itu justru malah tidak baik untukmu.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha mengetahui, sedangkan kita semuanya itu tidak mengetahui. Dan saya yakin dalam kehidupan ibu-ibu semua, dalam kehidupan kita semua, kita bisa merasakan terkadang apa yang sudah kita rencanakan berbulan-bulan, apa yang sudah kita kerahkan pikiran kita untuk merencanakan sesuatu hal, akan tetapi rencana itu gagal dan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Pasti kita sering mengalami hal seperti itu. Itu membuktikan apa? Bahwasanya manusia hanya bisa berencana, akan tetapi Allah yang menentukan. Dan kita sebagai manusia, sebagai hambanya, sudah sayogianya, sudah sebaiknya untuk menerima dengan ikhlas apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, dan yakin bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah pemberian yang terbaik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dalam masalah rizki yang sedang kita bahas, rizki itu bukan hanya dengan cara kita meminta kepada Allah, bukan hanya dengan cara kita bekerja ikhtiar sesuai atas perintah Allah, akan tetapi rizki itu juga bisa datang dengan cara apa? Dengan cara investasi. Satu-satunya investasi yang tidak bodong, satu-satunya investasi yang jelas akan menghasilkan profit, itu adalah investasi akhirat, ibu-ibu. Bagaimana cara investasi akhirat itu? Adalah dengan cara bersedekah. Sodakoh itu jelas akan menghasilkan profit, akan menghasilkan keuntungan, baik keuntungan yang Allah kasih langsung di dunia, baik keuntungan yang Allah tunda dan Allah berikan di akhirat nanti. Itu sedekah, investasi yang paling menguntungkan. Maka terkadang manusia itu diberikan rezeki oleh Allah bukan dengan jalan dia berusaha, bukan dengan jalan dia bersedekah, bukan dengan jalan dia bekerja, bukan dengan jalan dia berdoa, akan tetapi bisa juga seseorang mendapatkan rezeki dari Allah meskipun dia tidak bekerja, akan tetapi dia sering untuk bersedekah. Kenapa kok sering bersedekah itu akan mendapatkan rezeki dari Allah yang berlipat-lipat? Dalam hadis tadi yang saya sebutkan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan-kesulitan dunia pada seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan dia kelak di yaumil qiyamah. Kesulitan yang di yaumil qiyamah saja akan Allah hilangkan, apalagi kesulitan yang ada di dunia. Allah akan melapangkan semua kesulitan kita. Allah akan hilangkan semua kesusahan kita kalau kita aktif, kalau kita istiqomah untuk bersedekah. Maka cara mencari rezeki itu macam-macam, Ibu. Cara mencari rezeki itu macam-macam. Ada kalanya dengan kita berdoa dan berusaha, ada kalanya kita dengan bersedekah. Sedekah itu juga bisa mendatangkan rezeki yang berlipat-lipat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, diharapkan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan di dunia ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang terbaik buat kita, menjadi sesuatu yang Allah ridhoi. Cuman ingat ibu-ibu, ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita berdoa tentang sesuatu, maka satu prinsip kita tadi, bisa jadi apa yang kita harapkan itu tidak baik untuk kita, namun bisa jadi apa yang kita hindari itu adalah yang terbaik buat kita. Itu satu prinsipnya. Prinsip yang kedua adalah
Apa yang kita inginkan apabila tidak terlaksana, maka hal yang paling baik kita lakukan adalah yang pertama ikhlas, yang kedua adalah qanaah, menerima apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Itu prinsip-prinsip yang harus kita pegang ketika kita berdoa. Kita berdoa itu meminta, ibu-ibu, bukan jual beli. Kita berdoa itu meminta kemurahan hati dari Allah. Kita minta kemudahan dari Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Bukan kita jual beli. Kalau kita jual beli, maka kita punya barang sudah diambil sama pembeli, maka pembelinya wajib untuk memberikan uang kepada kita. Tapi kalau berdoa tidak. Itu adalah hak prerogatif dari Allah. Allah ingin mengabulkannya atau tidak, itu semua terserah Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita doakan, maka sudah sayogianya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau apa yang kita doakan bertahun-tahun itu belum terlaksana, maka ada 3 hal kemungkinan, ibu-ibu. Dikatakan bahwasanya Allah itu pasti akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Jelas dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Akan tetapi Allah mengabulkan doa hambanya itu berbagai macam bentuknya. Bisa jadi apa yang kita inginkan ternyata itu tidak baik untuk kita menurut Allah. Maka apa yang kita doakan setiap hari itu Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi puluhan tahun kita berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah, tapi kita tidak sadar bahwasanya rizki yang Allah berikan selain apa yang kita doakan itu ternyata lebih besar. Bisa jadi rizki kita itu yang secara zahir keuangan kita itu belum mapan, keuangan kita itu belum melimpah sebagaimana orang-orang yang di luaran sana, akan tetapi Allah kasih anak yang soleh-solehah. Bisa jadi tidak dikasih rizki berupa uang oleh Allah, akan tetapi kesehatannya terjamin. Bisa jadi belum dikasih kendaraan motor, belum dikasih kendaraan mobil oleh Allah, akan tetapi ternyata rumahnya berkah. Akan tetapi sedekahnya istiqomah. Akan tetapi dia diberikan rizki meskipun sedikit, mampu untuk bersedekah dan membayar zakat dan yang lain sebagainya. Itu juga merupakan rizki dari Allah. Bisa jadi rizki-rizki tersebut adalah sebagai pengganti sesuatu yang kita doakan selama bertahun-tahun. Karena Allah tahu, Allah Maha tahu kalau apa yang kita doakan itu langsung diberikan oleh Allah, ternyata itu tidak baik untuk kita. Tidak baik, ada kalanya memang benar-benar tidak baik, ada kalanya memang waktunya belum tepat. Kemungkinan yang ketiga, Allah mengabulkan doa-doa kita itu dalam bentuk pahala di akhirat nanti. Sedangkan pahala di akhirat nanti yang menuntun kita ke surga itu lebih baik daripada apa yang kita minta di dunia dan seisinya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita semua selalu berhusnudon kepada Allah. Ayo kita husnudon, jangan sampai suudon. Jangan ada pikiran-pikiran buruk, nanti saya kalau sudah tua seperti ini, nanti jangan-jangan kalau saya anak-anak saya udah menikah saya akan seperti ini, nanti jangan-jangan Allah kasih ini. Jangan sampai ada pemikiran buruk seperti itu. Kita harus wajib husnudon kepada Allah, bahwasanya yakin Allah akan memberikan kita yang terbaik, yakin Allah akan memberikan kita takdir yang terbaik, yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaan kita, entah dengan bagaimanapun caranya. Allah bisa diberikan dengan sesuatu yang kita inginkan, bisa diberikan Allah dalam bentuk yang tidak kita inginkan akan tetapi terbaik buat kita, bisa apa yang kita doakan diganti oleh Allah berupa pahala di surga nanti. Maka ketika kita sudah memiliki hati yang lapang seperti itu, ibu-ibu, kita memiliki hati yang ikhlas dan qanaah itu menerima akan semua takdirnya Allah, insya Allah hidup yang akan kita jalani, ini akan berjalan dengan bahagia, dengan indah. Kenapa? Karena kita tidak berusaha memaksakan kehendak kita.
Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan jabatan. Banyak orang yang berjabat, banyak orang yang memiliki jabatan tinggi akan tetapi hidupnya tidak bahagia. Banyak orang yang memiliki harta yang sangat banyak akan tetapi hidupnya kocar-kacir. Hidupnya tidak jelas, keluarganya tidak jelas, anak-anaknya tidak terurus. Apakah itu bahagia? Tidak. Maka kebahagiaan itu mutlak adalah pemberian dari Allah. Ketika hati kita itu sudah mampu ikhlas, ketika hati kita sudah mampu legowo, sudah hati kita itu sudah layaknya lautan samudra yang mampu untuk menampung semuanya, maka insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia dalam segala kondisi apapun. Dalam segala kondisi apapun. Maka ayo kita sama-sama husnudzon kepada Allah, harus berpikir yang positif bahwasanya pasti saya akan sukses baik di dunia maupun di akhirat berkat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita yang sempat tertunda beberapa pekan. Kita lanjutkan kitab Safinah kita. Sekarang sudah masuk bab fasal tentang permasalahan pengurusan jenazah. Ibu-ibu, mengurus jenazah itu adalah sesuatu yang diwajibkan kepada kita, akan tetapi wajibnya fardu kifayah. Ingat, fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita secara individual, masing-masing, tidak bisa digantikan oleh orang lain, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Selama masih hidup, maka hal-hal yang fardu ain ini tidak bisa digantikan oleh orang lain, diwajibkan secara individual. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti suatu kewajiban baik berupa ibadah maupun yang lain yang mana diwajibkan kepada kita, akan tetapi sifatnya tidak individual dalam sebuah kelompok. Contoh ya seperti ini, seperti mengurus jenazah. Ketika ada seseorang yang meninggal, seorang muslim atau muslimah yang meninggal, maka orang yang mengetahuinya semuanya itu mendapatkan tuntutan wajib kifayah untuk mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, kemudian memakamkan. Ketika semua orang ini tidak ada yang melakukannya, tidak ada yang mengurus jenazah ini, maka semuanya mendapatkan dosa. Akan tetapi ketika ada satu orang saja yang sudah merelakan, mengikhlaskan dirinya untuk mengurus jenazah tersebut, maka tuntutan untuk semua orang ini adalah gugur. Yang lain tidak akan mendapatkan dosa, meskipun cuma satu yang mengerjakan. Itu namanya fardu kifayah. Lah mengurusi jenazah ini ada 4 hal yang diwajibkan kepada kita secara fardu kifayah. Yang pertama itu adalah memandikan, kemudian yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolatkan, yang keempat adalah memakamkan atau mengubur jenazah. Faslun alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Fasal menerangkan tentang sesuatu yang diwajibkan untuk diperlakukan kepada mayit ada 4 hal. Yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, kemudian mengkafaninya. Yang ketiga wassalatu alaihi, menyolatinya. Yang keempat adalah memakamkannya. Kemudian dibahas yang pertama, faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Yang pertama adalah mengenai memandikan mayit. Memandikan mayit yang paling minim atau minimalnya memandikan mayit itu adalah ta'mimu badani bil ma'. Yang penting diratakan tubuhnya dengan air. Dalam artian semua bagian tubuhnya mayit jenazah itu dibasuh dengan
dibasuh dengan air. Sama seperti orang atau seperti kita ketika mandi junub. Ketika mandi junub itu kan nggak wajib pakai sabun, ibu-ibu. Ketika mandi junub kan nggak wajib pakai sampo. Yang penting semua kulit, semua rambut mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya di tempat baik lipatan-lipatannya semuanya itu semuanya terkena air yang suci mensucikan. Begitu pula ketika memandikan mayit. Memandikan mayit itu aslinya tidak wajib menggunakan sabun, tidak wajib menggunakan kapur barus, tidak wajib menggunakan sampo, tidak wajib, dan yang lain-lain tidak wajib. Yang wajib itu adalah minimal ta'mimu badanihi bil ma'i, yakni meratakan seluruh bagian tubuh mayit, depan belakang dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya itu terbasuh dengan air yang suci mensucikan. Adapun kalau permasalahan sabun, kemudian sampo atau kapur barus dan yang lain sebagainya, itu adalah kesunahan. Karena memang salah satu kesunahan yang terbesar dalam memandikan mayit itu adalah berusaha bagaimana caranya kondisi atau tubuh mayit itu tidak cepat membusuk atau memperlambat pembusukannya. Itu sangat disunahkan. Makanya dikasih kapur barus. Karena kapur barus itu fungsinya untuk salah satunya supaya lebih awet tahan lama, supaya pembusukannya tidak terjadi terlalu cepat. Karena organ tubuh manusia ketika sudah mati semuanya ibu-ibu, maka akan cepat membusuk. Kita kalau seumpama ngelihat darah, kita lagi luka kemudian darahnya itu keluar. Darah itu ketika berada di suhu ruangan, ketika berada di luar terkena angin, maka dia akan cepat sekali membusuk. Kenapa? Karena dia sudah tidak aktif lagi mengalir di tubuh kita. Lah begitu pula tubuh kita juga seperti itu. Semua organ tubuh kita, jangankan darah, yang lain juga, ketika sudah berhenti, ketika jantung berhenti, ketika paru-paru sudah berhenti, ketika darah itu sudah berhenti mengalir, maka proses pembusukannya sangat cepat. Maka dalam memandikan mayit itu disunahkan untuk melakukan hal-hal yang bisa menunda atau memperlambat pembusukan mayit. Salah satunya dengan kapur barus, kemudian ditambah dengan sabun, ada kalanya dengan menggunakan dedaunan yang lain sebagainya. Itu dalam memandikan mayit. Maka dalam memandikan mayit, kalau kita seumpama mendapatkan jatah tanggungan untuk memandikan mayit, maka yang paling harus diperhatikan itu adalah masalah airnya itu sudah rata terhadap semua bagian tubuh si mayit atau belum. Itu yang paling harus kita perhatikan. Jadi sebelum sabun kita kasih, sebelum kapur barus kita kasih, yang pertama kali adalah disiram dengan air. Disiram dengan air dan kita pastikan semua lipatan-lipatan tubuh si mayit itu semua sudah terkena air. Lah kalau sudah terkena air semua, sudah suci semuanya, baru kemudian kita pakaikan sabun, kemudian disiram lagi, kemudian pakai kapur barus dan yang lain sebagainya. Dan yang harus diperhatikan kalau kita menjadi orang yang memandikan mayit adalah jangan sampai auratnya mayit itu tersentuh kita secara langsung atau terlihat secara langsung. Maka yang baik ibu-ibu ketika memandikan mayit itu adalah auratnya mayit tetap ditutup dengan kain. Auratnya mayit tetap ditutup dengan kain. Kainnya yang tipis. Lah kemudian ketika mengguyurkan airnya, maka airnya diguyurkan di atas kain. Lah di atas kain maka akan merembes ke dalam. Nah itu yang baik seperti itu. Jadi jangan dibuka semuanya kemudian dimandikan seperti itu, jangan. Tapi ditutupi auratnya, kemudian disiram dengan air. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam memandikan mayit adalah jangan di tempat umum ibu-ibu. Kadang di kampung-kampung masih ada memandikan mayit di depan rumah atau di belakang rumah, cuma dikasih satir yang tingginya 1 meter. Kemudian dilihat atau ditonton sama orang lain, meskipun toh itu keluarganya. Sebaiknya yang memandikan mayit adalah ya cuma orang-orang yang dibutuhkan saja,
Kemudian dalam keadaan tertutup. Kalau mau di belakang rumah nggak apa-apa. Yang penting satirnya itu lebih tinggi atau penutupnya kainnya itu lebih tinggi lagi sehingga tidak terlihat dari luar, tidak menjadi tontonan. Karena mayit itu dia akan tetap merasa malu ketika sudah meninggal sebagaimana ia malu pada waktu masih hidup. Maka kita harus menjaga kehormatan dan privasi dari si mayit. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah sebaiknya yang memandikan mayit itu menggunakan sarung tangan. Terutama ketika memegang kemaluan si mayit itu harus menggunakan sarung tangan. Kemudian setelah dimandikan ibu-ibu, kemudian langkah yang kedua adalah dikafani. Wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi wa ayyuzila al-qadara min anfihi wa ayyuwaddi'ahu wa ayyadluka badanahu bisidri wa ayyasubba al-ma'a alaihi salasan. Itu tata cara dalam memandikan mayit. Pasal yang kedua, aqallul kufni thaubun ya ummuhu. Dalam mengkafani mayit yang paling minimal itu adalah satu pakaian yang bisa merata atau menutup keseluruhan si mayit. Itu minimalnya kafan. Wa akmaluhu, jadi kafan itu tidak harus putih ibu-ibu. Jadi kafan yang diwajibkan untuk menutupi si mayit gak harus putih. Yang penting bisa menutupi mayit semuanya. Tidak harus putih. Warnanya mau apapun gak apa-apa. Cuma memang sangat disunahkan yang putih. Wa akmaluhu lirijali thalathu lafaifa wal mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatani. Untuk kesempurnaannya bagi laki-laki itu 3 lapis. 3 lapis kain kafan. Kalau bagi perempuan itu ada gamis, kemudian ada kerudung, kemudian ada sarung yang 2 lapis gitu. Jadi kalau wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Biasanya kalau orang-orang yang biasa mengkafani mayit itu sudah paham biasanya. Cuma meskipun kita itu tidak kontak langsung atau kita tidak terjun langsung dalam hal-hal yang seperti ini ibu-ibu, mengurus jenazah, tapi kita harus tahu ilmunya. Sehingga semisal ada kesalahan dalam pengurusan jenazah di daerah kita, maka kita bisa mengingatkan. Kalau seumpama ada kesalahan, maka kita bisa memperbaikinya. Kemudian yang ketiga adalah mensolati mayit. Dalam pasalnya dikatakan arkanu sholatil janazah sab'atun. Rukun-rukunnya sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Asani arba'u takbiratin, yang kedua adalah membaca 4 kali takbir. Asalisu al-qiyamu alal qadiri, yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah, yang keempat adalah membaca Fatihah. Al-khamisu as-shalatu 'alan nabi, yang kelima adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ba'da tsaniyati, setelah takbir yang nomor 3. Asadisu ad-du'a ulil mayyit ba'da tsalisah, yang ketiga, yang keenam adalah mendoakan kepada mayit setelah takbir yang ketiga. Asabiu as-salam, yang terakhir yang nomor 7 itu adalah salam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam mensolati mayit itu terdapat faedah yang sangat besar. Maka sebisa mungkin kalau memang kita dipersilahkan atau memang diberikan ruang untuk mensolati mayit, kita mensolati mayit. Sebisa mungkin mensolati mayit. Apalagi kalau seumpama yang meninggal itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang seperti para kiai, para ulama, atau istri-istrinya para kiai, para ulama. Maka orang-orang yang soleh solehah ketika meninggal, kita sangat dianjurkan untuk ikut mensolatinya. Sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk mensolatinya. Meskipun sudah banyak yang mensolati, kita ikut. Apa fungsinya? Ngalap berkah, mencari keberkahan dari orang-orang soleh dan solehah tersebut yang wafat. Maka sebisa mungkin kita ikut. Kalau seumpama
seumpama tidak disediakan, misalnya kayak di daerah kita kadang kan kalau yang meninggal maka yang sholati kadang tidak ada yang perempuan, tidak diberi ruang, hanya bagi keluarganya saja yang perempuan, maka ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau semisal bisa maka mensolati. Lah mensolati mayit itu mudah ibu-ibu, dalam artian tidak seperti sholat kita seperti biasanya. Mensolati mayit itu ya tidak ada sujudnya, tidak ada rukuknya, hanya berdiri saja. Yang pertama yang jelas dalam sholat mayit itu adalah 4 kali takbir, 4 kali Allahu Akbar. Nah dalam mensolati mayit itu niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti. Kalau jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala, kalau sendirian berarti langsung lillahi ta'ala, kalau menjadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Yang penting dalam hati kita itu niat ketika takbir pertama Allahu Akbar. Dalam takbir kita itu dalam hati kita berniat bahwasanya saya niat mensolati mayit ini, saya berniat mensolati mayit ini. Tidak harus disebutkan namanya, penting dalam hati kita kerentak saya niat mensolati mayit ini, Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama kemudian langsung membaca suratul Fatihah. Tidak usah pakai surat-surat pendek. Al-Fatihah saja, Allahu Akbar, langsung Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Kemudian yang kedua, takbir lagi. Setelah Fatihah selesai kita takbir lagi, Allahu Akbar. Setelah takbir kedua kita membaca sholawat. Sholat gimana ya? Sholawat saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sudah itu saja. Kalau semua pengen nambah silakan pakai sholawat yang ada dalam tahiyat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sudah, fil alamina innaka hamidum majid. Itu bisa. Kemudian setelah membaca sholawat kita takbir lagi, takbir yang ketiga, Allahu Akbar, takbir yang ketiga. Kemudian membaca doa-doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waghfir lana walahu. Kemudian takbir lagi, takbir yang keempat, membaca doa lagi untuk mayit, Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu. Setelah itu baru salam. Lah salamnya dalam sholat jenazah itu sunnahnya dilengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau salam dalam sholat jenazah. Kalau dalam sholat biasa itu kan yang sunnahnya itu kan cuma Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada ditambahi wabarakatuh, tidak ada. Tapi kalau sholat jenazah disunnahkan ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah disolatkan baru dimakamkan. Lah ketika dimakamkan ibu-ibu, untuk yang perempuan-perempuan maka sebaiknya tidak usah ikut mengiringi jenazah atau tidak usah ikut ke pemakaman, di rumah saja. Kenapa? Karena kadang kalau perempuan datang ikut ke pemakaman, terkadang hatinya tidak kuat untuk menahan kesedihan. Maka sebaiknya di rumah saja, biar yang pihak dari laki-laki saja yang mengurus ke pemakamannya, tidak apa-apa begitu. Nah, dalam kepengurusan jenazah tersebut, kalau di kita di Nahdlatul Ulama, maka kita juga mengadakan berbagai hal yang bisa membantu kepada mayit. Misal setelah dimakamkan kemudian diadakan acara tahlilan untuk mengirim doa, diadakan acara 3 hari, 7 hari, kemudian 41 hari dan yang lain-lain, dengan tujuan apa? Satu, tujuannya hanya untuk mendoakan kepada mayit. Hanya untuk mendoakan kepada mayit. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian materi yang kita
sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki oleh Allah untuk terus mengadakan pengajian, untuk terus mengikuti pengajian. Semoga Allah berkahi umur kita dengan melakukan berbagai ketaatan. Semoga Allah berkahi umur kita dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.